Saudaraku sekalian yang berbahagia, ada pengobatan-pengobatan yang ada di zaman hari ini, di sekarang ini. Ada pengobatan medis dan ada pengobatan yang lainnya yang non medis. Ini harus kemudian kita pandai-pandai memilihnya dan pandai-pandai menjaga daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berobat, ketika kita datang kepada pengobatan tersebut, kita lupa bahwa yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada indikasi yang tidak baik bagi lingkungan kita. Kenapa? Ketika ada rumah sakit yang buka di negeri kita, pasti ramai dengan orang-orang yang berdatangan ke rumah sakit tersebut lantaran ingin sembuh. Tapi dia lupa, saudaraku sekalian, sesungguhnya Allah yang maha penyembuh daripada segala penyakit yang ada pada diri kita. Baik itu penyakit yang zahir ataukah itu penyakit yang batin. Allah maha penyembuh, hanya kita dituntut untuk melakukan syariat, dituntut untuk melakukan usaha. Kenapa? Karena hak kita, kewajiban kita hanya berusaha. Sedangkan kemudian untuk menentukan sembuh atau tidaknya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sakit, dekatkan diri kita kepada Allah agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, perbanyak istighfar. Ketika kita sakit, perbanyak zikrullah. Malah ada di dalam satu riwayat, seorang yang sakitnya sangat parah luar biasa. Ketika itu beliau sakitnya nggak ada yang bisa mengobatin penyakitnya. Lalu beliau kemudian melakukan amal soleh, amalan yang utama bagi dirinya. Apa amalannya? Amalannya yaitu menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Dia baca Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, begitu dan begitu selanjutnya. Dia hatamkan Al-Quran berkali-kali. Dan setelah hatam Al-Quran tersebut, dia langsung membacakan doa, memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar penyakitnya yang ada di dalam dirinya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, kali pertama langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka sebenarnya obatnya kita adalah mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain pun dikatakan juga bahwa Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat. Maka kalau kita sakit, carilah obatnya di dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita hayati Al-Quran, kita amalkan Al-Quran. Insya Allah sakit yang kita derita akan hilang dan akan lenyap dari diri kita. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, orang-orang yang beriman ketika kemudian tertimpa musibah sakit, dia dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang sakit kemudian dosanya dihapuskan oleh Allah berarti beruntung. Kenapa? Karena dia sedang dinolkan kembali sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang beriman ketika kemudian ditimpa musibah seperti Nabi Ayyub alaihi salam, inilah yang kemudian sesuai dengan syariat Islam. Nabi Ayyub, lihat Nabi Ayyub, Masya Allah. Belasan tahun beliau tertimpa musibah sakit yang dahsyat, luar biasa. Ada ulama yang mengatakan 13 tahun. Ada ulama yang mengatakan 17 tahun, ada ulama yang mengatakan 18 tahun adanya sakitnya Nabi Ayyub alaihi salam. Tapi Nabi Ayyub tidak pernah meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya berdoa, itu pun permintaan dari istrinya. Wahai suamiku, bukankah engkau seorang Nabi Allah? Kenapa engkau tidak meminta kesembuhan kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kita dulu adalah orang kaya, harta kita banyak, anak-anak kita banyak, usaha-usaha kita banyak, tetapi lantaran ini semuanya hilang tanpa ada yang tersisa. Dan hanya diriku yang menemani engkau, wahai suamiku. Maka kemudian hal itu pun diabadikan di dalam Al-Quran. Idnada Rabbahu, ketika kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni masaniyadurru, ya Allah, sungguh saya ini sedang mengalami sakit yang dahsyat, musibah yang dahsyat. Wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah. Saudaraku sekalian, semoga kita bisa kemudian menapaktilasi dari apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ayub. Seandainya Allah kasih sakit sama diri kita, kita bersabar dan kemudian kita terus melakukan kebaikan tanpa hentinya. Alhasil, seorang beriman tidaklah kemudian pernah merasa rugi saat tertimpa musibah, apakah itu sakit atau yang lainnya. Ketika kemudian sakit, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua keutamaannya. Yang pertama, Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua, Allah akan hapuskan segala dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan kemudian kita bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir tutup pertemuan ini dengan sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saudaraku sekalian, sehat diperintah untuk ibadah, sakit diperintah untuk ibadah. Bahkan manusia diperintah untuk ibadah, jin pun diperintah untuk ibadah. Karena diperintah untuk ibadah itulah kita ada di alam dunia ini. Saudaraku sekalian, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Qulil haq walau kana murran. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.